Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, mitra dengar kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi rabbil alamin, bahwasanya di sore hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Siraman Kalbu. Dan alhamdulillah, di hari yang kesekian kalinya kita dapat melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan menjalankan puasa ini kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita di bulan ini diterima dan di sisinya, serta kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya ila yaumiddin. Saudaraku mitra dengar, bahwa kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya untuk menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah segera bertobat dengan sebenar-benarnya, memenuhi semua syarat tobat serta memperbanyak baca istighfar. Kemudian juga yang kedua, mempelajari permasalahan puasa yang harus diketahui. Sebab bagaimanapun juga kalau ada istilah bahasa tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, tekad untuk melaksanakan puasa kita harus pelajari ilmunya, bagaimana puasa yang benar, puasa yang memenuhi syarat dan dianggap sah menurut hukum Islam. Yang ketiga, kita bertekad kuat dan bersemangat tinggi untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh. Kemudian yang keempat, mengingat baik-baik bahwa Ramadan hanya beberapa hari saja, ya minimal 29 hari atau 30 hari. Kemudian akan segera berlalu dari hadapan kita, dan waktu yang lalu tidak mungkin akan kembali. Begitulah umur manusia di dunia. Tidak bisa apa yang kita sudah lewat kembali lagi. Oleh karena itu, mumpung masih diberi kesempatan, masih diberi umur, belum tentu Ramadan yang akan datang kita ketemu di tahun-tahun yang akan datang. Yang kelima, bersungguh-sungguh untuk membaca berbagai zikir dan doa, baik yang bersifat mutlak maupun yang memiliki waktu-waktu tertentu, terutama yang bertalian dengan bulan Ramadan ini. Saudaraku mitra dengar yang budiman, hukum puasa Ramadan sebetulnya berpuasa adalah menahan diri dari makanan, dari minuman dan hubungan biologis sejak terbitnya fajar shodiq hingga matahari terbenam. Puasa diwajibkan berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan sunnah dan juga ijma' ulama. Karena itu, mengingkari kewajiban berpuasa berarti murtad lagi kafir. Orang tersebut diminta untuk bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya. Jika tidak bertobat dan tidak mengakui kewajiban puasa, maka dihukum bunuh di dalam agama, dalam keadaan kafir. Juga berpuasa pada bulan Ramadan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah baligh, yang berakal, dan juga menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, atau karena melihat hilal. Oleh karena itu, untuk menetapkan tiba bulan Ramadan sudah cukup dengan penglihatan seseorang
yang bisa dipercaya oleh kita semua. Oleh karena itu dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah tidak memulai puasa beliau, puasa di bulan Ramadan, kecuali dengan berdasarkan ru'yatul hilal yang tepat atau persaksian seorang yang bisa dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa berdasarkan persaksian Ibnu Umar. Beliau juga pernah berpuasa berdasarkan persaksian seorang Badui. Kedua kejadian ini di dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendasarkan puasanya pada persaksian. Jika tidak terlihat ru'yat, ketika ru'yah atau ru'yat maupun tidak ada persaksian, beliau mengganapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nabi SAW tidak pernah puasa pada tanggal 30 Sya'ban karena adanya mendung pada malam harinya. Beliau juga tidak memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Justru beliau memerintahkan untuk mengganapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baru keesokan harinya dimulai puasa Ramadan. Begitulah di dalam tarikh Islam disebutkan dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa pun merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perintah dari Allah pasti mengandung kebaikan dan hikmah, termasuk puasa. Hikmah yang dikandung begitu banyak. Sebagian diketahui, sebagian lain tidak. Di antaranya ialah yang pertama, puasa adalah jalan menuju takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa. Yang kedua, puasa merupakan pendorong untuk menghindari kebatilan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan terlarang dan perbuatan-perbuatan terlarang serta tindakan bodoh, maka Allah tidak perlu, tidak butuh, yaitu perbuatan yang meninggalkan makanan minuman. Yang ketiga, puasa juga yaitu mengekang dan menekan syahwat, melatih untuk bersabar, dan satu cara untuk menempa tekad yang kuat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pemuda yang belum mampu untuk menikah agar berpuasa. Yang keempat, puasa membiasakan umat menjadi hidup teratur, bersatu, dan juga mencintai keadilan. Puasa juga mengasah rasa untuk, yaitu mengutamakan orang lain, di samping suka untuk menolong dan juga membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Yang kelima, secara kesehatan, puasa juga bisa membersihkan usus, memperbaiki lambung, dan menghilangkan berbagai yaitu zat-zat yang tidak diperlukan di tubuh kita, yaitu yang membahayakan tentunya. Tubuh di waktu yang akan datang tidak akan ada yaitu penyakit atau bahan penyakit. Kemudian yang keenam, puasa melatih hati.
Puasa bisa melatih hati untuk berkonsentrasi dan juga begitu dengan zikir, sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan juga ibadah-ibadah yang lain, terutama kali di bulan ini diutamakan membaca Al-Qur'anul Karim atau tadarus yang akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Yang ketujuh, puasa bisa membuat organ pencernaan yaitu sedikit beristirahat sehingga membuatnya yaitu lebih tahan. Jadi tuntunan Nabi SAW di bulan Ramadan, dalam sebuah kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa tuntunan Nabi SAW di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Di bulan Ramadan Jibril pun bertadarus Al-Quranul Karim bersama beliau. Oleh karena itu ketika bertemu Jibril, beliau lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Beliau paling dermawan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun beliau memperbanyak sedekah, menolong orang lain, membaca Al-Quran, sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah diperbanyak. Begitu berzikir dan beriktikaf, terutama kali di akhir 10 bulan Ramadan. Pada bulan ini beliau melakukan berbagai amal yang tidak dilakukan di bulan yang lain. Demikian siraman kalbu, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aktivitas dan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan juga kita tentunya mengharapkan apabila kita lewat dari Ramadan ini bisa kembali ketemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.